Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana dengan NIM D932181004, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan mendemonstrasikan terkait fungsi statistik dan fungsi logika dalam Microsoft Excel. Sebelumnya, fungsi statistik itu terdiri dari fungsi sum, average, max, min, dan count. Sedangkan fungsi logika itu terdiri dari fungsi if dan lain sebagainya. Di sini saya sudah menyiapkan berupa data dari jumlah omset setiap bulan pada setiap karyawan ataupun karyawati di sini. Nah, di sini untuk kita mencari total omset di sini, kita bisa menggunakan rumus sum atau fungsi sum. Fungsi sum itu sendiri digunakan untuk menjumlahkan data pada sekumpulan baris atau kolom. Langsung saja caranya kita ketik sama dengan sum. Di sini untuk number 1 kita bisa mengambil baris dari nama Ariel ini pada jumlah omset bulan yang pertama, kita tarik ke omset bulan ketiga. Kemudian enter. Nah, dapat kita lihat di sini sudah ada hasilnya untuk nama karyawan Ariel. Kemudian kita bisa langsung drag dari atas ke bawah. Nah, otomatis bawahnya sudah mendapatkan hasil dari ini rumus awal yang kita lakukan. Nah, sedangkan untuk mencari rata-rata omset, kita bisa menggunakan rumus average. Fungsi average sendiri itu digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi, ketik sama dengan average sama kita bisa menarik dari omset bulan 1 pada karyawan Ariel sampai ke omset bulan 3. Kemudian enter. Sama seperti yang awal, kita bisa drag ke bawah. Otomatis akan menghasilkan rata-rata dari rumus sebelumnya. Kemudian sebelum ke status, kita bisa menghitung banyaknya karyawan atau karyawati. Kita bisa menggunakan fungsi count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah pada suatu data atau banyaknya karyawan. Jadi kita sama dengan count. Kemudian kita bisa blok total omset. Kita bisa memilih kolom pada total omset. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kemudian enter. Nah, jadi banyaknya karyawan atau karyawati itu jumlahnya 10. Kemudian untuk omset yang paling tinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi pada suatu data. Jadi sama dengan max. Kita bisa mengambil pada kolom total omset, ya kan? Omset, drag ke bawah, enter. Jadi omset yang paling tinggi itu ini, 59.750.000. Nah, sedangkan untuk mencari omset yang paling rendah, kita bisa menggunakan fungsi min. Fungsi min itu sendiri digunakan untuk mencari nilai terendah pada suatu data. Langsung saja sama dengan min. Kemudian kita sesuai total omset dari atas ke bawah. Kemudian enter. Sebelum ke jumlah omset karyawan, kita bisa masuk ke mencari status. Status ini bisa digunakan untuk
maksudnya bisa menggunakan rumus if. If itu jika. Fungsi if itu sendiri bisa digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan atau berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini ada keterangan status. Jika omset lebih dari 30 juta, maka mendapatkan bonus. Nah, langkahnya sama dengan if untuk logical test kita bisa memilih dari total omset ini Ariel. Total omset dari nama karyawan Ariel yaitu 25 juta. Otomatis jika lebih besar sama dengan 30 juta, akan mendapatkan bonus. Sedangkan jika total omset 25 juta ini kurang dari sama dengan 30 juta, maka tidak mendapatkan bonus. Kita bisa menggunakan strip saja. Kemudian kita bisa menyesuaikan. Kemudian, maaf. Di sini sebelum, setelah kata tulis bonus ini kita bisa menambahkan fungsi if lagi. If. Kita buka kurung. Oke. Nah, untuk menutup kurung kita menyesuaikan di sini kurungnya itu ada berapa? 1, di sini 2. Jadi kita masukkan 1, 2. Setelah kemudian itu enter. Nah, mengapa di sini tidak mendapatkan bonus? Karena total omset Ariel ini di bawah dari 30 juta. Nah, setelah itu kita bisa langsung drag ke bawah untuk mendapatkan hasil yang ada di bawahnya ini. Nah, kan bisa kita lihat. Nah, untuk mendapatkan bonus itu harus lebih, total omset harus lebih dari 30 juta. Nah, siapa yang mendapatkan bonus ini yaitu Boim dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kita mencari jumlah omset karyawan, kita bisa menggunakan fungsi SUMIF. SUMIF itu digunakan untuk menghitung jumlah ini, nilai perbandingan atau sesuai berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini jumlah omset karyawan langsung saja sama dengan SUMIF kemudian range itu, untuk range ini kita bisa memilih kolom nih, range bisa memilih ini jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin setiap karyawan. Berhubung ini kita disuruh untuk mencari jumlah omset karyawan, artinya karyawan kan laki-laki. Ya, kita bisa blok dari ini atas ke bawah. Kemudian untuk kriteria kita mengambil karyawan-karyawan itu laki-laki. Nah, untuk sum range kita bisa bisa mengambil dari kolom total omset dari atas ke bawah. Kemudian enter. Jadi jumlah omset karyawan ini hasilnya 1.886.000. Baik, selanjutnya untuk mencari jumlah omset karyawati
kita bisa menggunakan fungsi SUMIF, sama seperti yang awal ini, jumlah omset karyawan. Langsung kita ketik sama dengan SUMIF. Untuk register ini kita bisa memilih ini, jenis berdasarkan jenis kelamin. Kenapa? Karena kita itu disuruh untuk mencari jumlah omset karyawati. Karyawati itu kan perempuan. Jadi kita dari atas drag sampai ke bawah. Untuk kriteria, kita bisa menyesuaikan, yaitu karyawati, perempuan. Kemudian untuk sum range, kita bisa menggunakan kolom dari total omset. Dari atas drag ke bawah. Kemudian enter. Ini kita bisa melihat hasil dari jumlah omset karyawati. Sedangkan untuk mencari banyaknya pegawai yang mendapatkan bonus, kita bisa menggunakan rumus CONIF. CONIF itu sendiri yaitu digunakan untuk mencari jumlah data berdasarkan perbandingan atau kriteria tertentu. Oke, langsung saja sama dengan CONIF. Nah, ini dari ini kan banyaknya pegawai yang mendapatkan bonus otomatis ini dari kolom status dari atas ke bawah, drag ke bawah. Untuk kriteria ini kita bisa mengetik bonus, kemudian enter. Jadi banyaknya pegawai yang mendapatkan bonus itu ada 6 karyawan maupun karyawati. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada nama kepala sekolah yang merupakan kalimat yang masih berantakan. Nah, kita disuruh untuk ini menata huruf kecil semua. Artinya kita disuruh ini nama yang berantakan ini, nama kepala sekolah menjadi huruf kecil semua, yaitu dengan menggunakan huruf lower, sama dengan lower. Untuk teksnya ini nama kepala sekolah. Langsung saja enter. Nah, huruf kecil semuanya. Otomatis nama kepala sekolah ini menjadi huruf kecil semua. Sedangkan kita untuk merubah nama yang berantakan ini menjadi huruf besar semua, kita bisa menggunakan fungsi upper. Teksnya ini, kemudian enter. Nah, huruf besar semua ini maksudnya itu huruf kapital. Nah, kan menjadi huruf kapital semua. Sementara itu, sedangkan untuk merubah huruf besar di awal kata, kita bisa menggunakan rumus proper. Proper. Nah, ini. Kemudian langsung saja enter. Nah, huruf besar berada di awal kata. Baik, selanjutnya di sini ada data yang berupa divisi nama karyawan, tahun lahir, dan ID karyawan. Nah, untuk menyelesaikan atau mengisi ID karyawan ini, kita bisa menggunakan fungsi concatenate. Ini. Jadi langsung saja sama dengan concatenate. Teks pertama ini divisi HR. Kita beri tanda petik, spasi petik. Teks 2 ini Ruben. Ruben. Oke, spasi petik. Teks ketiga ini tahun lahir. Kemudian enter. Mengapa kita harus menggunakan tanda petik seperti ini, tanda petik spasi seperti ini?
gunanya untuk memberikan efek spasi. Jika tidak menggunakan tanda petik seperti ini, nanti kalimat ini akan gabung jadi satu, tidak ada tanda spasi. Oke, langsung saja kita drag ke bawah, maka otomatis akan mengikuti rumus yang awal ini, sebelumnya ini. Oke, selanjutnya untuk menyelesaikan atau mengisi dari 3 karakter pertama, karakter 4-7, 2 karakter terakhir. Yang pertama, untuk mengisi 3 karakter pertama, kita bisa menggunakan rumus left. Left ini, teks itu ini gini. Kemudian 6 chart itu 3, karena 3 karakter pertama. Kemudian enter. Setelah itu kita bisa drag ke bawah, otomatis mengikuti hasilnya. Kemudian untuk mengisi karakter 4-7 kita bisa menggunakan rumus atau fungsi mid. Mid text NIK start 6 itu dari ini 4 6 chart itu 7. Kemudian enter. Setelah itu kita bisa drag ke bawah. Nah, hasilnya otomatis ini. Kemudian untuk mengisi 2 karakter terakhir kita bisa menggunakan rumus right. Setelah itu text NIK 6 chart 2 karakter terakhir. Enter. Setelah itu kita bisa drag ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau data yang seperti ini, kita bisa menggunakan rumus atau fungsi concatenate. Sedangkan untuk data seperti ini, berdasarkan karakter yang diinginkan, kita bisa menggunakan fungsi left, right, mid. Baik, selanjutnya di sini ada data yang berupa laporan kas retail Jaya Abadi yang terkait tanggal kadaluarsa, kode barang, nama pembeli, nama barang, supplier, distributor. Nah, untuk mengisi atau menentukan tanggal kadaluarsa, nama pembeli, nama barang, supplier, di sini saya menggunakan rumus value up atau vertical up. Mengapa demikian? Karena kita bisa melihat dari datanya, dari sumber data, bahwa tanggal expired nama barang, nama supplier, dan nama pembeli itu berada pada kolom ke arah vertikal, sehingga bisa menggunakan rumus VLOOKUP atau vertical up. Maka dari itu, untuk tanggal kadaluarsa kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, kemudian untuk lookup value itu bisa dari kata kunci kode barang 106, kemudian ke data reference, kita blok dari 101 ke bawah. Kemudian tadi tanggal kadaluarsa itu berada pada kolom keberapa? Kita 1, 2, 3, 4. Jadi tanggal expired atau tanggal kadaluarsa itu berada pada kolom keempat. Kemudian untuk menguji atau untuk menjadikan formula ini menjadi absolut, maka dari itu kita beri tanda dolar. Tujuan diberi tanda dolar seperti ini adalah agar saat rumus ini dikopas atau dipindah ke tempat yang lain, itu maka formulanya tetap tidak berubah. Kemudian enter. Nah, kode barang 106 tanggal kadaluarsanya itu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2023. Coba kita cek ke data reference. Nah, 106 itu tanggal expired 29 Agustus. Sama ya. Sebentar. Nah, oke. Setelah itu kita bisa
ini drag ke bawah, otomatis yang bawah itu mengikuti ke rumus yang awal. Nah, selanjutnya untuk nama pembeli sama kita menggunakan formula atau rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Untuk lookup value sama menggunakan kata kunci kode barang 106. Kemudian ke sumber data sama ya. Sama seperti yang tanggal kadaluarsa. Nah, kemudian untuk nama pembeli di sini itu berada pada kolom keberapa? Maka dari itu kita hitung. Baik, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama pembeli 7. 7, jadi kolom ke 7. Sama ya, untuk mengunci atau menjadikan formula ini absolut, maka diberi tanda dolar. Nah, kemudian kita enter. Nah, nama pembeli Agus. Setelah itu kita bisa drag ke bawah. Nah, maka akan muncul nama-nama pembeli. Selanjutnya, untuk nama barang sama kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value sama kode barang 106. Pergi ke data reference. Sama ya, blok dari sini ke bawah pojok. Nah, kemudian untuk nama barang itu berada pada kolom keberapa? Kita cari. 1, 2, 3, 4. Nama barang berarti 4. Kolom keempat. Jangan lupa tetap dikasih tanda dolar. Tujuannya tadi ya, supaya saat kita mengopas atau memindahkan formula ini ke tempat lain, itu rumusnya tidak berubah. Tetap gitu ya. Kemudian enter. Nah, bentar. Bentar ya, maaf, kita ulang. Sama dengan VLOOKUP. Nama barang VLOOKUP. Nah, kemudian kode barang. Pergi ke data. Kemudian kita ini ya, dari 1-1 sampai ke bawah. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Jadi nama barang itu berada pada kolom ke-5. Nah, jangan lupa kasih tanda dolar supaya formula menjadi absolut, tidak berubah. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita dapat drag ke bawah sampai ke bawah. Nah, akan muncul nama-nama barang sesuai dengan kode barang. Selanjutnya untuk supplier kita bisa masih menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP lookup value sama kode barang ini 106. Kemudian pergi ke data reference. Kita blok sampai sini, sampai bawah. Kemudian untuk nama supplier ini berada pada kolom keberapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jangan lupa tetap dikasih tanda dolar. Setiap kita menggunakan rumus VLOOKUP ini harus menggunakan tanda dolar. Kemudian kita enter. Suppliernya ya. Kita bisa drag ke bawah sama seperti yang awal. Nah, sama ya. Nah, untuk distributor sendiri, coba kita ke data reference. Apakah kolom
kolom nama distributor ini berada pada horizontal, sehingga di sini saya bisa menggunakan rumus lookup atau horizontal up. Lookup ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain yang akan dijadikan referensi dengan membaca data secara horizontal. Untuk itu rumusnya yaitu sama dengan lookup coba kita lihat ke sumber datanya. Nah, nama distributor itu kolomnya itu maksudnya itu di atas dari nama supplier. Maka dari itu untuk lookup value kita bisa dari nama supplier ini. Jadi ini. Kita tekan ini Harry. Nah, kemudian masuk ke data. Kita bisa nih dari sini ke sini. Nah, kemudian kita untuk nama distributor itu terletak kolom ke arah horizontal ke berapa? 1, 2. Kita kasih nomor kedua. Nah, jangan lupa kita kasih tanda dolar. Oke, kasih tanda dolar supaya rumus atau formula ini tetap dan tidak berubah jika dipindah ke tempat yang lain. Nah, setelah itu kita bisa drag ke bawah. Nah, sehingga akan menghasilkan sesuai dengan nama-nama atau tema tersebut.